Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkembangan kognitif dan sosial emosional. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Rahmatika Aulia Pratiwi, yang kedua Siti Nurwahidah, dan saya sendiri Alfia Setiawati. Sebelum ke pokok pembahasan, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Kognitif memiliki peran penting bagi perkembangan hidup anak di masa sekarang dan di masa yang akan datang, karena hampir semua hal yang dilakukan dalam hidup ini berhubungan dengan kognitif. Oleh karena itu, banyak orang tua yang berlomba-lomba mengembangkan kognitif anaknya sedini mungkin, dengan cara mendaftarkan anaknya di sekolah yang lebih baik. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya persaingan dalam era globalisasi, dan hanya orang-orang yang memiliki kognitif yang tinggi yang mampu bersaing di era ini. Melalui pengembangan kognitif, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk memecahkan suatu masalah. Menurut seorang tokoh psikoanalisa, Sigmund Freud, 1979, pernah mengatakan bahwa penyesuaian diri yang kurang baik dan masalah-masalah kepribadian yang muncul saat masa dewasa adalah sebagai akibat dari masalah pada masa kanak-kanak. Perkembangan pada masa kanak-kanak sangat rentan mempengaruhi kehidupan pada usia selanjutnya. Oleh sebab itu pula, para ahli memikirkan dan merancang program sedemikian rupa untuk mengintervensi perkembangan agar anak berkembang dengan baik dan optimal. Salah satu aspek yang penting untuk diintervensi perkembangannya adalah perkembangan sosial emosional. Mengetahui dan mengintervensi perkembangan sosio-emosional sangat penting agar anak kelak mampu memanage emosinya ke arah emosi positif, dan agar anak saat bersinggungan dengan lingkungan sosialnya mampu menyesuaikan diri secara baik dengan selalu melakukan tindakan yang pro-sosial. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan anak usia pertengahan dan akhir anak-anak. Yang ketiga, perkembangan sosial. Dan yang keempat, perkembangan anak usia remaja. Selanjutnya, pokok pembahasan. Pembahasan mengenai kognitif dan sosial emosional. Apa sih yang dimaksud dengan kognitif itu? Kognitif ini istilah yang merajuk pada segala aktivitas mental yang melibatkan pikiran dan otak manusia, seperti berpikir, mengingat, membayangkan, dan menggunakan bahasa. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan sosial emosional itu? Sosial emosional mencakup beberapa keterampilan seperti mengenali dan mengungkapkan emosi, berempati, mengontrol diri, dan membangun hubungan positif dan kooperatif terhadap orang lain. Yang selanjutnya, pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses yang terjadi di dalam susunan saraf saat seseorang melakukan kegiatan berpikir. Perkembangan kognitif merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami yang terjadi di sepanjang kehidupan. Ada beberapa teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget mengidentifikasi 4 tahap utama perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor, dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun, di mana anak belajar melalui indera dan gerakan. Mereka mulai memahami objek. Yang kedua, tahap pra-operasional, dimulai dari umur 2 sampai 7 tahun, di mana anak mulai menggunakan bahasa dan berpikir secara simbolik, tetapi pemikiran mereka masih egosentris dan tidak logis. Yang ketiga, tahap operasional konkret, dimulai dari umur 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai berpikir secara logis tentang objek konkret dan memahami konsep seperti konservasi. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, dimulai dari umur 11 tahun ke atas, di mana pemikiran abstrak berkembang dan memungkinkan remaja untuk berpikir hipotesis dan analitis. Yang kedua, teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky.
Vygotsky menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Konsep zona perkembangan proksimal menunjukkan bahwa anak belajar lebih baik melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Ada beberapa aspek perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Yang pertama, memori, yang kedua, pemecahan masalah, dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yang pertama, lingkungan seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan pengalaman sosial. Yang kedua, genetik, di mana faktor biologis yang mempengaruhi kemampuan kognitif. Dan yang terakhir, pengalaman, interaksi dengan dunia sekitar, termasuk pengalaman belajar formal dan informal. Dalam implikasi pendidikan, memahami perkembangan kognitif penting untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, menggunakan pendekatan yang memfasilitasi pembelajaran aktif dan kolaboratif. Perkembangan kognitif ada proses yang berkelanjutan yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan sangat penting untuk perkembangan individu secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan anak pada usia pertengahan dan akhir kanak-kanak. Perkembangan anak pada usia pertengahan dan akhir anak-anak adalah proses perubahan yang terjadi pada anak-anak yang berada di rentan usia 6-11 tahun. Periode ini juga dikenal sebagai tahun-tahun sekolah dasar. Adapun perkembangan anak pada usia pertengahan 5-7 tahun dan akhir 8-10 tahun, anak-anak melibatkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, sosial emosional, dan fisik. Yang pertama, perkembangan kognitif usia pertengahan 5-7 tahun. Yang pertama, berpikir konkret, di mana anak mulai memahami konsep-konsep dasar, tetapi berpikir masih berfokus pada objek konkret. Yang kedua, bahasa. Kosakatanya meningkat pesat, kemampuan berbicara dan memahami bahasa juga berkembang. Yang ketiga, pemecahan masalah, di mana mereka mulai dapat memecahkan masalah sederhana tetapi masih memerlukan banyak bantuan. Perkembangan kognitif akhir 8-12 tahun. Yang pertama, berpikir abstrak, di mana anak mulai dapat berpikir abstrak dan memahami konsep yang lebih kompleks. Yang kedua, logika dan penalaran, di mana kemampuan untuk membuat generalisasi dan menggunakan logika meningkat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmatika Aulia Pratiwi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi perkembangan anak pada usia pertengahan dan akhir kanak-kanak. Aspek kedua yaitu ada perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial pada usia pertengahan meliputi interaksi sosial, di mana anak mulai membangun persahabatan dan belajar berbagi serta dan bergiliran. Yang kedua, peran sosial, mulai memahami norma-norma sosial dan peran dalam kelompok. Perkembangan sosial pada usia akhir kanak-kanak, di mana meliputi dinamika persahabatan. Anak telah memulai hubungan menjadi lebih kompleks dengan fokus pada loyalitas dan kepercayaan. Yang kedua, kerjasama. Anak sudah mampu bekerja sama dalam kelompok, memahami pentingnya kolaborasi. Pada aspek ketiga yaitu perkembangan emosional. Perkembangan emosional pada usia pertengahan meliputi pengaturan emosi, mulai belajar mengenali dan mengelola emosi mereka. Yang kedua, empati, di mana anak mulai menunjukkan untuk memahami perasaan orang lain. Perkembangan emosional pada usia akhir, yakni meliputi kesadaran diri, meningkatkan kesadaran tentang diri sendiri dan dampak dari tindakan terhadap orang lain. Aspek terakhir yakni perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik pada usia pertengahan meliputi pertumbuhan fisik yang stabil, keterampilan motorik kasar dan harus mulai terasa. Selanjutnya, aktivitas fisik, di mana anak menikmati permainan aktif dan aktivitas di luar ruangan. Perkembangan fisik pada usia akhir. Keterampilan motorik, meningkatkan keterampilan harus seperti menulis dan menggambar. Selanjutnya,
yakni pada pertumbuhan. Pertumbuhan fisik mulai terlatih lebih mencolok menjelang pubertas. Pada implementasi pendidikan, pentingnya orang tua untuk menyediakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial dengan penekanan pada pembelajaran kolaboratif, aktivitas yang mendorong keterlibatan anak. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi kelompok, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial mencakup beberapa hal diantaranya, yaitu kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, kemampuan bermasyarakat, kemampuan berinteraksi dengan orang lain seperti orang tua, saudara, teman, dan masyarakat, dan kemampuan memahami orang lain sebagai individu yang unik. Materi selanjutnya, perkembangan anak pada usia remaja. Masa remaja merupakan transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, masa setengah baya, dan masa tua, di mana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Remaja mengalami pertumbuhan pesat dalam aspek fisik seperti pubertas, perkembangan otak yang lebih kompleks, serta perubahan dalam kemampuan berpikir abstrak. Mereka juga menghadapi perubahan emosional seperti pencarian identitas diri dan peningkatan kemandirian, serta mulai membangun hubungan sosial yang lebih mendalam dengan teman sebaya. Masa remaja juga ditandai dengan kebutuhan yang akan penyesuaian terhadap perubahan diri dan lingkungan. Ciri-ciri masa remaja. Masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun psikologi. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja, yaitu yang pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan sebutan sebagai masa storm dan stres. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini juga membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Yang keempat, perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. Yang kelima, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia remaja, yakni meliputi lingkungan sosial, pola asuh, orang tua, genetik, nutrisi, dan stimulasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.